Dan saudara, pencarian korban hilang akibat banjir bandang di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan petugas SAR di Amakaka Ileape, Kabupaten Lembata. Minggu pagi, saudara, pencarian korban hilang difokuskan ke pesisir pantai. Pencarian korban hilang akibat banjir bandang dilakukan petugas SAR di wilayah pesisir pantai sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dalam pencarian, petugas SAR mengerahkan 7 anjing pelacak. Pencarian dilakukan di pesisir pantai berdasarkan laporan warga adanya indikasi korban yang terbawa banjir bandang dari permukiman. Ini kita terjunkan 7 ekor, kita bagi tim Alfa dan Bravo. Tim Alfa dari jalan itu ke barat, arah ke atas, titik luncuran longsor. Untuk tim Bravonya dari jalan ke timur, ke arah pantai. Jadi dari tim asesmen kita itu mewawancarai keluarga korban, itu indikasi yang kemarin ditemukan meninggal dunia maupun yang selamat itu mengarah ke pantai. Jadi kita kemarin polanya adalah ke titik awal luncuran longsor, kemudian balik lagi sampai ke titik pantai. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Francisco Donasiano di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Francisco, selamat siang. Pencarian korban hilang akibat banjir bandang di pesisir pantai ini melibatkan anjing pelacak. Nah, kemudian hasilnya seperti apa sejauh ini? Ya, selamat siang Niluh dan juga saudara. Untuk proses kami informasikan terlebih dahulu di awal adalah untuk proses pencarian sendiri masih terus dilakukan dan baru dimulai untuk di pesisir timur di Desa Amakaka, Lembata, Nusa Tenggara Timur ini baru dilakukan pada hari ini karena nantinya ke-7 anjing kemudian yang diterjunkan oleh petugas SAR ini akan mencari atau mengendus terlebih dahulu mendapatkan informasi sebelum akhirnya dilakukan penandaan atau tracking. Nantinya setelah dilakukan tracking atau penandaan dengan baik itu menggunakan tali ataupun juga penanda yang lain, nanti akan dievaluasi bersama tim petugas untuk melakukan pengerukan ataupun pencarian korban yang masih hilang. Dari informasi yang kami dapatkan saja untuk di Desa Amakaka sendiri, total masih ada 10 warga yang hilang. Sehingga kemudian ke-7 anjing ini diprioritaskan untuk mencari setidaknya ada 14 orang yang masih hilang di Kecamatan Ileape ini. Niluh dan juga saudara, bercerita soal masalah pencarian ini nantinya setelah anjing-anjing pelacak ini mengkonfirmasi atau mengindikasi mencium adanya korban. Apabila nantinya masih ada korban yang bisa diselamatkan, anjing ini akan menyalak Niluh dan juga saudara. Sedangkan apabila kemudian ada indikasi korban yang sudah, mohon maaf, meninggal dunia, maka nanti anjing ini akan menunjukkan mimik wajah yang lebih sedih atau lebih diam seperti itu Niluh dan juga saudara. Dan proses pencarian ini juga sudah dilakukan di pesisir timur atau di pesisir pantai di Desa Amakaka sendiri karena sebelumnya sudah ditemukan setidaknya 4 jenazah kemudian terbawa arus di laut yang berada di Desa Amakaka ini yang merupakan warga dari Desa Amakaka. Niluh dan juga saudara bercerita untuk lokasinya sendiri tempat kami melaporkan ini di sebelah kanan atau di belakang kami itu merupakan daerah yang terdampak sehingga untuk sinyal sendiri kami harus melakukan pelaporan di daerah yang atau berada di pelabuhan dari Lembata sendiri karena untuk mencari sinyal karena hingga saat ini proses perbaikan untuk sinyal baik itu aliran listrik ataupun jaringan telekomunikasi masih terus dilakukan. Tadi kami lihat biasanya kalau misalnya warga untuk aktivitasnya sendiri, biasanya ini merupakan 1 minggu setelah Paskah ini akan ada ibadah di gereja, namun saat ini tidak ada ibadah di sekitar daerah kemudian yang terdampak. Salah satunya adalah di Desa Amakaka, Ileape, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Niluh. Baik, kalau untuk perbaikan infrastruktur misalnya, apakah kemudian sudah mulai dilakukan, seperti apa hasilnya? Masih terus dikejar untuk proses perbaikan infrastruktur. Salah satunya adalah aliran listrik dan juga jaringan telekomunikasi nih loh. Karena pasca bencana yang terjadi akibat badai Seroja, banyak yang kami pantau kemudian tiang-tiang listrik di sepanjang jalan, khususnya di 4 desa yang terdampak di Ileape, seperti contohnya adalah Amakaka, kemudian juga ya, Jurang Batu juga, kemudian banyak
tiang listrik ini yang kemudian tidak dalam posisi tegak tapi miring, sehingga banyak juga masyarakat yang masih belum dialiri listrik. Tapi memang kami memantau petugas atau otoritas terkait berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan agar daerah tersebut dapat dialiri listrik. Kalau untuk proses telekomunikasi sendiri, kami pun harus melakukan atau berpergian setidaknya 5 km dari lokasi terdampak bencana menuju ke tower telekomunikasi untuk setidaknya mendapatkan sinyal kembali ataupun juga bagi masyarakat mengabarkan informasi kepada keluarga yang berada di luar dari desa-desa yang berada di Kecamatan Ile Ape, Lembata, Nusa Tenggara Timur ini yang terdampak. Selain itu juga proses perbaikan yang lain kalau kami lihat saat ini adalah sebenarnya ada pencarian korban yang hilang. Di Kecamatan Ile Ape sendiri masih ada 14 orang warga yang hilang. Dan untuk jalan sendiri kalau kami pantau masih banyak kemudian material-material batu yang berada baik dari arah lembah ataupun ke arah pesisir. Ini diameter untuk batunya sendiri 1,5 hingga 2 meter. Ada kayu dan juga kemudian kami juga melihat ada beberapa barang-barang pribadi yang diduga milik korban ini juga terbawa akibat adanya bencana ini. Niluh. Baik, terima kasih laporan Anda, Francisco Donasiano, jurnalis Kompas TV langsung dari Lembata, Nusa Tenggara Timur.